Nah, maka dari itu Allah Maha tahu ya terhadap apa namanya keadaan kita. Maka dari itu Allah pun mewahyukan kepada Rasulullah sistem belajar pun tidak di terus menerus kita harus di atas sejadah itu terus dari apa selama 24 jam seperti itu. Tidak seperti itu, tapi kita belajar-belajar dengan ilmu yang lain, kemudian dengan sosialisasinya juga di masyarakat. Ya insya Allah lah, mudah-mudahan kita termasuk pilihan tepat ini. Ya begitu, Susi monggo lanjut. Ustadzah, ini anu ya, dia menyebutkan hari. eh, Kebetulan di sini disebutkan adalah Kamis gitu ya. Apakah itu salah satu petunjuk bahwa hari itu adalah yang baik begitu atau bagaimana? Di sini disebutkan Kamis ya, setiap hari Kamis. Semua hari adalah baik, tidak ada kekhususan bahwa hari ABCD ini lebih baik. Bahkan seandainya ada orang yang mengkultuskan malam Jumat pun itu nggak boleh. Jadi semua hari adalah baik. Cuman kan pas pada waktu itu tepatannya hari Kamis Rasulullah mengadakannya. Bahkan di sisi lain pun kalau Rasulullah bepergian saat hari Kamis juga gitu. Ya artinya jangan mengganggu hari Jumat. Kalau hari Jumat kan kalau bepergian ya eman Jumatannya ditinggal gitu. Enggak itu enggak ada kekhususan, ada keutamaan-keutamaan, enggak. Semuanya utama insya Allah. Itu cuman kan durasi waktunya aja, enggak sampai tiap hari kita belajar. Ya begitu Bu Susi. Terima kasih. Monggo Ustadzah, dok. Ya, apa hadis yang ini boleh disebut asar? iya, Asar, iya. ya. Nah, itu dari apa sahabat yang melakukan Sahabat. seperti itu. Iya. Tapi sahabat kan Oh tidak ya, jauh karena Rasulullah pun melakukan itu. Nah, jadi dari kata-kata itu. Iya, dok. oke, baik. Mbak Susi, ini kalau mau tahu Abdullah bin Mas'ud siapa ini bisa dilihat dari bawah ini loh sanad ini. Ya, Nah, siapa sanad Mark? ini, Oh, ya. Cuman ini yang lebih detail lagi, ini selengkapnya bisa dilihat dicek di sini. Nah, berapa hadis yang diriwayatkan ini oleh ya, apa Abdullah bin Mas'ud itu bisa dilihat gini. yang Ya, terkait. just info. Ya. Ya, baik. Yang berikutnya, eh barang barang siapa yang bab baru ya. Hmm. Dokter Sinta, monggo. Dokter Ya, Sinta. ya, 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 siap. Em, Said bin Ufair telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab dari Yunus, dari Ibnu Syihab berkata, Humaid bin Abdurrahman berkata, aku mendengar Muawiyah memberi khutbah untuk kami. Dia berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki menjadi baik, maka Allah fakihkan dia terhadap agama. Aku hanyalah yang membagi-bagikan, sedang Allah yang memberi. Dan senantiasa umat ini akan tegak di atas perintah Allah. Mereka tidak akan celaka karena adanya orang-orang yang menyelisihi. Mereka karena adanya orang-orang yang menyelisihi mereka hingga datang keputusan Allah. Bagaimana dok? Paham dok? Ya, insya Allah sebenarnya beliau Rasulullah itu memberikan ilmu kepada kita, tetapi yang memiliki ilmu itu sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, Jadi Rasulullah meneruskan. iya. Waktu itu kan konotasinya para sahabat. Maka Rasulullah itu menyampaikannya kepada para sahabat. Ketika kita membaca hadis ini, ketika kita mengaji pas materi yang kita baca seperti ini, berarti ini untuk kita. Barang siapa yang Allah kehendaki menjadi baik seorang hamba itu, maka Allah memberikan pemahaman. Kepakihan itu adalah pemahaman di dalam agama. Yang tadinya kita tidak tahu mengenai puasa, bagaimana seluk-beluk puasa, tentang sholat, tentang zakat, tentang berbagai adab. Maka ketika kita mengaji di situ, maka langsung kita paham. Nah, pahamnya kita terhadap materi tersebut itu adalah Allah yang memberikannya, bukan seorang guru, bukan Nabi Muhammad sendiri kepada sahabat yang membukakan hati mereka. Tapi yang memberikannya itu adalah Allah.
Maka barang siapa yang Allah kehendaki seorang hamba itu baik, maka dia akan diberikan pemahaman di dalam agama. Dan di situ kita bisa muhasabah, bisa introspeksi, apakah saya makin hari ini di dalam agama makin paham, atau memang saya ini tidak paham. Kalau toh memang tidak paham, kenapa? Ya mungkin karena tidak mau ngaji gitu. Tapi kalau ada usaha untuk mengaji, insya Allah sedikit demi sedikit akan ada masukan masalah materi tersebut. Kemudian aku hanyalah yang membagi-bagi, yaitu yang memberikan, yang menyampaikan ilmu. Aku hanyalah yang membagi, sedang Allah yang memberi. Memberi di sini maksudnya memberi pemahaman terhadap seseorang. Karena boleh jadi si A lebih paham daripada si B di dalam menyerap ilmu tersebut. Walaupun materinya sama, tapi si A ini lebih menggigit pemahamannya. Terus yang lainnya biasa-biasa aja responnya. Ada yang seperti itu juga karena itu adalah Allah yang membatasi dan Allah yang memberikan kelebihan. Dan senantiasa umat ini akan tegak di atas perintah Allah. Mereka tidak akan celaka karena adanya orang-orang yang menyelisihi mereka hingga datang keputusan Allah. Artinya begini, ketika kita mengaji, ketika kita paham terhadap sesuatu yang berkaitan dengan agama, karena kita sudah langsung dasar hukumnya atau rujukannya ke dalam Al-Quran dan Sunnah, maka seandainya ada orang yang menyelisihi tidak sesuai dengan yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya di dalam suatu ritual, dalam suatu ibadah, kan kita kaget, loh kok dia seperti itu ya ibadahnya, berarti dia tidak sesuai dengan ilmu yang saya ketemukan di dalam hadis. Nah, berarti di situ Allah memberikan ketegakan kepada seseorang karena dia betul-betul melaksanakan perintah Allah. Perintahnya apa? Yaitu thalab ilmi, disuruh ngaji. Maka ketika orang yang tidak mengaji, seandainya ada ser-seran masalah ibadah apa saja, apa ini benar begini? Apa itu benar? Karena kenapa mereka mengatakan itu? Dia tidak punya rujukan, tidak punya literatur yang pernah dibaca. Maka dari itu, yang menyampaikan umpamanya bohong, yang menerima penyampaian tersebut, dia pun bingung gitu. Tapi ketika kita sudah tahu ilmunya, Allah ini kok jauh tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, pending. Skip, buang. Begitu, Dokter Dia, Dokter Sinta, bagaimana? Paham nggak yang saya terangkan? Insya Allah paham, Ustazah. Gimana, Dok? Paham. Dokter? Paham, Ustazah, wong itu saya dulu kayak gitu kok. Ya, alhamdulillah. Ya Allah, ya mana saya enggak gampang percaya. Apa sih ini? Apa sih? Iya kalau benar, kalau dibohongin kan banyak hadis palsu. Taunya gimana palsu enggaknya? Nah, gitu kan. Ngaji betul ya itu. Udah jelas sekali di sini. Iya, betul. Utamaannya. Baik. Makanya kalau Allah sudah memberikan namanya di dalam agama, ketika kita mau tidak ngaji itu rasanya eman gitu. Ada rasa eman saya kalau nggak ngaji, eman tak ada rasa itu. Kalau sudah seperti itu, mudah-mudahan kita ada dalam rahmat Allah. Insya Allah. Ya kayak pagi, kayak ini hari ini tadi malam Mbak Susi ngingetin ngaji enggak besok, terus Dokter Win juga ngaji nggak besok lah, ini pada eman semua. Insya Allah. Makanya saya kaget gitu loh. Biasa malam nggak ada, dan kalau toh libur kok nggak ada pemberitahuan libur gitu. Makanya saya tadi kata WA dokter. Lanjut Dok. Iya. Berikutnya Dr. Ari monggo. Ini bab baru juga, pemahaman terhadap ilmu. Bentar. Nah ini dari Mujahid. Bentar. Iya dia. Kok ketutupan ya. Dari Mujahid, ia berkata, aku pernah menemani Ibnu Umar pergi ke Madinah. Hanya saja aku tidak mendengar darinya mengungkapkan sesuatu dari Rasulullah SAW kecuali satu hadis saja, di mana ia katakan, kami pernah bersama Nabi SAW
yang ketika itu tengah dihadirkan kepada beliau bagian dalam dari pucuk pohon kurma. Lantas beliau bersabda, sesungguhnya dari beragam jenis pepohonan, ada suatu pohon yang mana perumpamaannya seperti seorang muslim. Aku ingin mengatakan bahwa pohon tersebut adalah pohon kurma. Namun karena sebab aku yang termuda di antara yang lain, aku lebih memilih diam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itu adalah pohon kurma. Namanya? Jadi pohon kurma itu semuanya bermanfaat mungkin ya Ustadzah, sehingga diibaratkan seperti seorang muslim yang bisa memberikan manfaat bagi sekitarnya gitu, bagi orang lain dan lingkungannya. Dan pohon kurma itu tegak lurus. Di sini seorang muslim yang betul-betul dia itu paham tentang agama, dia tidak akan putus kena angin atau tidak akan bisa terpengaruh dengan hal-hal yang lain. Contoh, ketika dia tegak lurus di dalam memegang akidah yang benar, yaitu tauhid, yaitu agama Islam, maka ketika sudah dia pegang agama Islam, walaupun ada orang yang membujuk untuk keluar dari keislamannya, dia tidak akan mau. Nah, itulah pohon kurma. Ketika ada angin, ya dia paling kena angin itu daun-daunnya aja, sehingga pohonnya itu tidak goyang lah. Yang goyang itu adalah dahan-dahannya aja, yang kecil-kecil seperti itu. Nah, maka dari itu diibaratkan pohon kurma di samping memberikan manfaat dan semua lapisan-lapisan mulai dari tangkainya, kemudian dari pelapahnya dan lain sebagainya itu memberikan manfaat. Maka itulah orang Islam. Maka orang Islam yang benar itu adalah orang yang betul-betul teguh di dalam memegang keislamannya, walaupun ada orang yang membujuk apapun, dia tidak akan melepaskan keislamannya. Ya, begitu dok. Ya. Sama itu ya Ustazah, adab tentang di dalam suatu majelis, kalau memang kita lebih muda gitu atau menghormati yang lebih tua itu, sehingga dia tidak mengemukakan pendapat gitu ya Ustazah. Ya, boleh sampai seperti itu. Jadi kelurusannya, ketegakannya itu ya termasuk toleransinya itu. Ya tadi juga kan karena dia sudah paham tentang agama, dia tidak langsung menyalahkan orang. Nanti ketika menyampaikan dalil, kesalahannya itu bisa dirubah oleh dirinya sendiri atas kesadaran. Nah, maka ketika kita paham agama, kita tidak akan sentimen kepada orang tersebut, tapi kita amar ma'ruf nahi munkarnya. Kalau toh itu sangat urgent sekali, maka bukan kita menyampaikan di depan umum kepada orang tersebut. Kalau di depan umum sama kita membuka aibnya dia. Tapi kalau kita paham, dijawel orang itu untuk berbicara empat mata. Apa yang kamu lakukan itu, apa yang kamu sampaikan itu salah, tidak sesuai gitu kan. Insya Allah seperti itu sangat adab sekali di dalam penyampaian dan di dalam menyampaikan dalil juga. Ya, begitu, Dr. Wiwin. Ini termasuk adab begitu ya Ustazah. Jadi kalau yang lebih muda meskipun tinggi ilmunya, adabnya adalah diam begitu. Gimana Ustazah? Meskipun maksudnya diam itu bukan dalam arti diam ACC, tapi untuk amar ma'ruf nahi munkar, tapi tidak dikemukakan di depan umum. Kalau dia mengemukakannya di depan umum sama dengan membukakan aibnya dia, sama dengan menjatuhkan kehormatannya dia. Tapi ketika kita mau menyampaikan, ya empat mata lah gitu. Sehingga orang tidak tahu dikritik seperti itu, nanti insya Allah orang tersebut tetap menyampaikan berdakwah, akan tetapi mungkin sudah ada yang ngasih tahu. Nah, di sini menunjukkan bahwa tolab ilmi ini bukan bagi orang yang bodoh aja. Orang yang sudah dakwah pun dia tetap ada kewajiban untuk tolab ilmi gitu. Itu Bu Susi. Ya, terima kasih. Ya. Dokter Diah monggo bagaimana, Dok? Ustazah, kan sering nih ya di hadis-hadis itu Rasulullah kan nanya, kamu tahu ini, kamu tahu itu. Terus ya, jawabannya para sahabat itu kan hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Nah,
apakah kalau di sini kan Ibnu Umar sebetulnya dalam hati sudah nebak, tapi beliau memilih diam. Kalau yang jawabnya itu hanya Allah dan Rasul yang tahu, itu apakah berarti para sahabat itu benar-benar tidak tahu atau menghormatin apa ya, atau nggak mau menonjol begitu? Sebetulnya yang bagaimana, Ustaz? Yang apa dua-duanya? Nggak mau menonjol, iya, dan bisa jadi juga nggak tahu. Saking hormatnya kepada Rasulullah, saking tidak maunya mendahului Rasulullah, karena Rasulullah itu didampingi oleh wahyu, mereka, para sahabat itu menggunakan adab yang sangat tinggi. Kalau saya kemeruh berarti kan, ya kalau salah itu lebih berbahaya bagi mereka karena itu berdasarkan wahyu. Kalau toh mereka paham pun seperti tadi kan, diam dulu, saya menebak itu adalah pohon kurma. Tapi ternyata iya. Tapi begitu ditanya tentang itu, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui siapapun, dan di zaman Rasulullah seperti itu. Menghormati kepada Rasulullah dan tidak berani kalau dia hanya sekedar menebak-nebak, walaupun nanti tebakannya itu benar, tidak mau mengemukakan, dikhawatirkan tidak sesuai dengan wahyu yang diturunkan. Kalau kita sekarang kadang-kadang yang menyampaikan bagaimanapun kadang-kadang yang ditanya itu lebih paham daripada yang menyampaikan gitu. Sehingga yang ditanya untuk menerangkan supaya dasar gengsinya yang menyampaikan itu kadang-kadang yang sudah benar pun seolah-olah dianggap kurang tepat. Kalau sekarang seperti itu. Kalau Rasulullah itu berdasarkan wahyu, jadi mutlak benarnya. Gitu. Itu dok. Tapi kan bukan berarti ketika ditanya, misalnya seperti sekarang ini, Ustazah kan suka nanya nih, ya apa yang dipahami dok dari hadis ini? Lah, itu kan sebaiknya kan kita memang menjawab, bukan berarti ya hanya Allah dan Rasulnya atau Ustazah yang paling tahu, kan enggak begitu juga ya. Itu kan untuk ya nih, itu untuk saya belajar mengungkapkan apa yang saya ketahui, begitu kan? Kemudian untuk ngetes seberapa sih, bener nggak sih aku ini, gitu loh ya. Gitu ya Ustazah ya? Kalau karena saya oleh guru dididiknya ketika menjelaskan dan guru mendampingi dengan ilmu, jadi supaya ketika kita memahami itu dari kata ke kata apa kan guru saya itu suka begini dulu. Kalau kamu membaca redaksi hadis, kalimat apa yang tidak diketahui? Kemudian di mana titiknya di situ? Kalau umpamanya menerangkan belum titik, berarti masih koma. Berarti kalau itu diterangkan, kamu belum sempurna. Jadi banyak teguran-teguran seperti itu. Jadi bukan dalam arti, mohon maaf untuk saya pribadi, kepada siapapun, audien di dalam masalah belajar, bukan untuk sampai mana dia ilmunya, kemudian untuk ngetes, tidak sampai seperti itu. Cuman pemahaman yang dipahami oleh Bunda tersebut, oh begini pemahamannya. Maka ketika ada yang kurang, saya melengkapi, itu dong. Dan mengarahkan. Iya, masuk saya sendiri, ngetes saya sendiri. Aku ini pemahamannya sampai sini sudah sampai mohon dicocokkan gitu loh. Oh, dikritik gitu. Iya itu dong. Ya, jadi kita ini ada komunikatif gitu di dalam belajar itu. Lain dengan masalah tausiah. Tausiah itu kan yang pinter yang menyampaikan dan yang berpendapat hanya gurunya aja gitu. Mending kalau itu gurunya itu jelas di dalam menyampaikannya, itu Qur'annya jelas, hadisnya jelas, seperti itu. Bahkan di situ ada ilmu-ilmu yang memiliki diberikan oleh Allah kepada dia, karena yang diterangkan itu bukan dari hasil IQ-nya gitu, tapi hasil daripada ilmu didampingi dengan kata ini gitu. Jadi kita malah lebih paham kalau yang menyampaikannya seperti itu. Tapi kalau yang menyampaikannya, mohon maaf, dia membaca hadis itu tapi menerangkannya ke sana kemari gitu kan, yang bisa menilai kan tentu orang yang paham dengan agama. Loh kok ke situ lah arahnya gitu, nggak takut sama Allah. Kadang-kadang saya suka gitu, loh kok ke situ ya.
Jadi bagaimana nanti pemahaman masyarakat kalau dia mengikuti pendapat dia? Ya kadang-kadang saya suka seperti itu. Tapi secara pribadi di dalam hati gitu, enggak woro-woro. Gitu dok. Oh, baik Ustazah. Baik. Oke, lanjut. Lanjut, bab berikutnya Qibtoh dalam ilmu Mbak Depi. Tuh, Iya. sebentar dok. Sebentar Ustadz, saya masih bingung ini pakai handphonenya. Oh, oke. Atau Mbak Uria dulu ya, pindah ke Mbak Uria dulu nanti sambil ngasih waktu Mbak Depi ya. Iya, sebentar Ustadz, soalnya saya masih baru pakai handphone ini. Ya wis. Mbak Uria dulu monggo. Iya, bisa masuk, cuman cara ininya gimana ya? Sebentar. Mbak Uria monitor. Ya, Ini. dari Abdullah bin Mas'ud berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak Tulisannya boleh mana? mendengki kecuali terhadap dua hal. Terhadap orang yang Allah berikan harta, lalu dia pergunakan harta tersebut di jalan kebenaran, dan seseorang yang Allah berikan ini. hikmah, lalu ia mengamalkan dan mengajarkannya kepada orang lain. Monggo, paham tak? Sepemahaman saya, ini kita nggak boleh iri pada orang lain, kecuali dua ini orang yang memberikan hartanya di jalan, jadi suka bersedekah, suka berbagi, apakah itu dari harta maupun dari ilmu. Tulisannya loh nggak kelihatan, Mbak. Seperti itu saja. Ya. Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh mendengki kecuali terhadap dua hal. Dengki artinya kan ketika orang lain mendapatkan nikmat, kita tidak setuju. Jadi nggak mau orang lain itu memiliki nikmat. Bukan dalam arti nikmatnya itu harus kembali kepada dia, bukan. Tapi dia tidak suka aja, membenci gitu. Nah, tapi penekanannya yang total tidak boleh itu ketika ada orang memiliki harta banyak loh, dia mobilnya baru, ininya apa perhiasannya baru. Nah, di situ langsung timbul benci. Yang tadinya baik-baik saja sekarang jadi tidak baik. Nah, itu adalah yang dilarang dan itulah yang akan menggugurkan amalan seseorang. Tapi dibolehkan masalah dengki di sini ketika seseorang itu memiliki harta banyak, kemudian kita melihat Masya Allah hartanya itu dia banyak, dan sedekahnya itu sampai tiap hari ke sini jadi donatur. Udah pokoknya loh, seandainya saya memiliki harta banyak saya pun ingin seperti dia. Nah, berarti itu kedengkian seperti itu, itulah yang dibolehkan. Yang kedua, di dalam masalah keilmuan dan seseorang yang Allah berikan hikmah itu adalah pemahaman yang mendalam di dalam agama. Itulah hikmah. Allah menurunkan kitab dan hikmahnya. Nah, kitab itu Al-Quran, hikmahnya itu adalah sunnahnya. Maka ketika Rasulullah menyampaikan, menerangkan tentang hadis-hadis ini, bukan dalam arti untuk melengkapi Al-Quran, tapi untuk merinci, umpamanya ayat ini global, maka dirinci oleh Rasulullah. Contoh, kata Allah, dirikanlah sholat. Nah, kalau kita buka di dalam Al-Quran, bagaimana cara sholat, gerakannya bagaimana, doanya bagaimana. Nah, maka oleh Rasulullah dijelaskan di dalam hadis ada bab sholat. Nah, bab sholat itulah yang dikatakan hikmah. Gitu. Dan seseorang yang Allah berikan hikmah, yaitu pemahaman di dalam agama, lalu dia mengamalkan. Bukan hanya mendakwahkan aja kepada orang lain ketika dia memiliki ilmu, tapi dilaksanakan dulu oleh sendiri. Seperti umpamanya di dalam hadis dikatakan, barang siapa yang dia itu puasa Ramadan kemudian diiringi dengan 6 hari bulan Syawal, maka dia sama dengan melaksanakan puasa 1 tahun. Sebelum dia mendakwahkan itu kepada orang lain, laksanakan dulu oleh diri pribadi, baru menganjurkan kepada orang lain. Maka itulah yang dikatakan hikmah. Lalu dia mengamalkan dari hadis tersebut dan mengajarkannya kepada orang lain. Setelah dia tahu paham, maka ajak orang lain untuk melaksanakannya juga dari amalan tersebut. Begitu, Dok. Bagaimana? Pahamkah? Insya Allah. Ya. Nggak usah dah. Lanjut ya. Ya, lanjut.
Oke, bab baru tentang perginya Nabi Musa. Mbak Devi udah bisa kah? Mbak Devi? Iya, Ustadzah, sorry Ustadzah. Ini tulisan ketikannya tuh saya nggak nemu, Nggak muncul. Ustadzah. Nah, Ketikannya, Dokter bentar. Dia, itunya linknya apa dok? Digeser kanan kiri, Hah? Mbak. Iya, oke. Saya Sudah. geser kanan kiri. Ini ketemu. Ya, sampai di mana ini ya, Ustadzah? Ini dari Ibnu Abbas ini. Abbas. Sampai Ibnu Abbas. Oh, yang mengabarkan kepadanya dari Ibnu Abbas Nah itu. bahwasannya dia dan Al-Huru bin Qais bin His al-Fazari tengah berdebat perihal sahabat Musa alaihi salam. Ibnu Abbas berkata, ia adalah Khidir. Tiba-tiba lewatlah Ubay bin Khattab di hadapan mereka berdua. Maka Ibnu Abbas memanggilnya seraya berkata, aku dan temanku ini tengah berdebat perihal sahabat Musa alaihi salam, di mana Musa mencari upaya agar dapat menemuinya. Apakah engkau pernah mendengar Nabi menceritakan masalah ini? Ubay bin Khattab menjawab, ya benar, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda ketika di tengah pembesar Bani Israel datang seseorang yang bertanya, adakah orang yang lebih pantas darimu? Andai, Ya Ustazah. adakah orang yang lebih pandai? Oh ya, oke. Adakah orang yang lebih pandai darimu? Musa alaihi salam berkata, tidak. Maka Allah mewahyukan kepada Musa alaihi salam, ada yaitu hamba kami yang bernama Khidir. Maka Musa alaihi salam meminta jalan untuk bertemu dengannya. Maka Allah jadikan ikan yang besar sebagai tanda bagi Musa. Dikatakan kepadanya, jika engkau kehilangan ikan tersebut, kembalilah. Setelah itu engkau akan berjumpa dengannya. Maka Musa alaihi salam mengikuti jejak ikan tersebut di lautan. Berkatalah pelayar Musa, ingatkah engkau tatkala kita sedang berada di tempat peristirahatan pada bebatuan besar? Sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu dengan tidaklah yang melupakanku untuk menceritakannya, melainkan setan. Maka Musa alaihi salam berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Pada akhirnya mereka berdua bertemu dengan Khidir. Begitulah kisah keduanya sebagaimana Allah menceritakan dalam kitabnya. Apa yang jenengan pahami, Bun? Ini tentang gimana ya Ustazah? Saya Ya, masih bingung. penjelasannya di sini dalam kalimat Rasulullah SAW bersabda di sini. Ketika Musa di tengah pembesar Bani Israel, datang seseorang yang bertanya, adakah orang yang lebih pandai darimu? Jadi Nabi Musa ditanya oleh umatnya, apakah ada orang yang lebih pandai darimu? Dijawab oleh Musa, tidak ada katanya. Nah di situ Allah menguji kepada Nabi Musa dan mewahyukan, ada. Coba kamu datangi tempat ini, yaitu dengan ditandai bahwa Musa dan temannya atau pembantunya itu membawa ikan. Nanti kalau ikan itu
jatuh, hilang, berarti disitulah tempatnya kamu bertemu dengan seseorang. Di sini menunjukkan dalam masalah ilmu, jangan sombong, jangan merasa saya paling pandai, nggak boleh. Karena di balik kepandaian kita, boleh jadi ada orang yang kita tidak tahu bahwa mereka lebih pandai gitu. Lebih baik kita tawadu aja lah kepada Allah, kemudian kita nggak usah menonjolkan kepandaian kita untuk merasa angkuh, untuk merasa sombong. Tapi lebih baik ketika kita banyak memahami, kita dikasih pemahaman yang mendalam oleh Allah di dalam agama, nggak boleh kita menunjukkan saya paling, nggak boleh seperti itu. Jadi ketika kita memahami isi dari kandungan ini, kita dituntut oleh Allah jangan sombong terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepada kita di dalam masalah keilmuan. Sebagaimana Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman itu kan beliau pandai segala-gala, memiliki bahasa yang tidak dimiliki oleh siapapun. Kemudian bisa mengendalikan angin. Kalau dia mau pergi, ya naik angin gitu. Sajadah ataupun apa saja, kursi, maka angin, bawalah saya. Nah, sampai seperti itu Nabi Musa. Tapi Nabi Sulaiman. Apa yang diterima oleh Nabi Sulaiman? Haza min fadli Robbi. Ini adalah merupakan karunia dari Tuhanku. Jadi bukan semata-mata usaha kepandaiannya beliau sendiri, tapi ini semata-mata karunia dari Allah. Nah, maka begitu pula ketika kita pandai di dalam masalah profesi kita, di dalam apapun, kita ucapkan ini adalah pemberian dari Allah. Kenapa mesti saya sombong? Maka ketika kita memiliki predikat seperti ini, jabatan seperti ini, nggak perlu disombongkan. Ya. Apalagi kalau kita melihat dari sisi ayat lain, bahwa yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita pun masih membutuhkan orang yang di bawah kita. Gitu. Ya, begitu, Bun. Oh iya, iya Ustadzah. Bagaimana Dokter Dia? Iya Ustazah. Pada zaman dulu itu kan yang dianggap paling pintar waktu itu Musa ya. Ya. Dan Musa mengira dirinya sendiri waktu itu juga yang paling pintar, tapi ketika betul-betul ada yang nanya, maka Allah mewahyukan, masih ada yang lain loh. Gitu kan ya? Iya. Betul. Iya, betul. Nah, saya tidak menceritakan kisahnya. Iya. Kalau menceritakan kisahnya panjang juga. Jadi begitu diajak oleh Khidir, kamu tidak akan sanggup katanya mengikuti aku. Karena masalahnya ada yang Allah diwahyukan kepada Khidir di dalam bertindak. Nabi Musa kan nggak tahu. Loh kok kenapa kamu? Jadi banyak protes gitu. Ya, gitulah. Baik. Oke, saya lanjut. Ustazah, ini juga dalam kehidupan sehari-hari kita sering ya, bukan terhadap orang lain, terhadap diri sendiri misalnya. Kita mau melakukan sesuatu, ternyata ada kendala. Itu kan kadang-kadang kita tuh mangkel. Apalagi kalau misalnya kita nyuruh orang lainnya tuh maksudnya nggak menurut gitu ya, anak misalnya. Tapi ternyata sebenarnya mungkin itu ada hikmah ya. Maksud hikmah itu Allah yang membuat itu tidak berjalan gitu sesuai dengan rencana kita. Gitu ya Ustazah ya. Ya. Nah, ilmunya itu kita harus mempelajari tentang masalah ilmu takdir. Kemudian di dalam ilmu takdir itu diyakinkan segala sesuatu yang terjadi atas izin Allah. Maka ketika saya ada niat begini, ternyata kok Allah ini tidak mengizinkan. Ya bukannya kita di situ marah, akan tetapi ya dijawab lagi oleh ayat Robbana ma khalaqta hadza batila. Sesungguhnya kami atau Allah menciptakan sesuatu itu tidak akan sia-sia. Sehingga di dalam masalah sakitnya hati kita, di dalam masalah musibah. Jadi ketika ada musibah yang menimpa kepada kita, maka di situ Allah tidak akan menyia-nyiakan. Jadi segala sesuatu yang Allah jadikan kepada kita itu tidak akan batil, tidak akan sia-sia. Pasti di balik itu ada hikmahnya. Betul Dokter Wiwin seperti itu. Tapi ya itu didampingi dengan ilmu gitu di situ. Jadi kita tidak ngerosuloh ya. Sudah takdirnya seperti itu. Atau umpamanya kita jangan jauh-jauh, umpamanya anak kita atau cucu kita, kemudian kita menyimpan air atau menyimpan ada telur umpamanya kita taruh di meja, anak kita itu tangannya kan umpamanya goyang-goyang gitu, tahu-tahu si telur itu jatuh setengah kilo gitu, ada yang masih utuh, ada yang kebanyakannya hancur.
Nah, kita nggak usah marah di situ, langsung kita kembalikan kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Memang ini adalah qadarullah. Tinggal begitu aja, nggak usah, kamu gara-gara kamu gini, nggak boleh gara gitu. Tapi untuk mengingatkan gitu kepada anak. Dan nanti lagi dilihat ya di meja ini kan kelihatan ada telur, maka tangannya nggak usah empat kapit seperti itu. Itu hanya menyampaikan itu, tapi tidak menyakitkan gitu. Tapi yang jelas itu memang sudah takdirnya, gimana lagi gitu. Iya. Itu Iya, insya Allah ketika kita menyikapi dengan penuh pasrah kepada Allah, itu ini ringan kok, nggak berat gitu, insya Allah. iya, iya. Itulah. Ya begitu dok. Iya, Ustazah, terima kasih. Monggo dokter Dia. Berikutnya Mbak Indri. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Telah menceritakan kepada kami, Abu Ma'mar berkata, telah menceritakan kepada kami, Abdul Warid berkata, telah menceritakan kepada kami, Khalid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekapku lalu bersabda, ya Allah, ajarkanlah dia kitab. Sudah ya? Oh ini. Jadi ini mungkin ya Ustazah, yang Iqra itu ya awalnya ya. Bacalah gitu ya. Jadi awal supaya kita itu untuk belajar dari kitab yang ada sabdanya, ada Al-Quran gitu ya, dengan isinya itu ya Ustazah. Ini merupakan doa Rasulullah. Doa Rasulullah, dan ketika Rasulullah itu mendekap, nah dekapannya ini, kalau Rasulullah yang mendekap tentu penuh hikmah. Dan doa yang diucapkan oleh Rasulullah itu adalah mustajab. Kalau kita umpamanya mau niru Rasulullah, ada seorang santri atau seorang sahabat didekap oleh kita gitu, ya belum tentu hikmahnya itu seperti yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah. Karena dekapan Rasulullah, ludahnya Rasulullah, semuanya itu mengandung hikmah. Artinya mustajab, dan artinya di situ Allah memberikan mujizat kepada Rasulullah. Maka doanya yang utama, ya Allah ajarkanlah dia kitab. Makna ajarkanlah dia kitab, semoga dia bisa memahami isi dan kandungan dari Al-Quran, sehingga dia bisa melaksanakan amalan-amalan yang diperintah di dalam Al-Quran, kemudian dia pun bisa mengajarkan kepada orang lain. Ya. Kalau sekarang ini ada kata-kata ilmu laduni, mustahil. Masalahnya apa? Kok ilmu laduni? Ilmu laduni itu kan berdiam diri, hanya mendatangkan ilham dari Allah, mustahil seperti itu. Karena ada perintah utlubul ilma, hendaklah kamu mencari ilmu gitu kan. Ada perintah-perintah itu. Talabil ilmi wajibun. Menuntut ilmu itu wajib. Jadi tidak ada kita diam diri tiba-tiba kita paham seperti itu. Tidak seperti itu. Harus melalui belajar. Kalau di zaman Rasulullah itu memang itu doa Rasulullah, sehingga orang itu ya belajar kepada Rasulullah. Tapi di dalam pemahamannya itu sudah Allah berikan atas doa yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita. Begitu, Bun. Ya, saja, ya jelas. Monggo, dokter Dia. Baik. Berikutnya, dokter Bibin, monggo. Iya. Abdullah bin Abbas berkata, aku datang dengan menunggang keledai betina yang saat itu aku hampir menginjak masa baligh. Dan Rasulullah sedang sholat di Mina dengan tidak menghadap dinding. Maka aku lewat di depan sebagian saf, kemudian aku melepas keledai betina itu supaya mencari makan sesukanya. Lalu aku masuk dalam saf, ikut salat berjamaah, dan tidak ada orang yang menyalahkanku. Artinya mungkin sutrah itu ya Ustazah, bahwa kalau sudah ada batas sholat yang sudah diberikan, itu kita boleh gitu lewat di depannya. Kalau kita sudah paham, sudah mengerti,
Mungkin mindset kita kepada orang itu, oh orang itu sholatnya tidak pakai sajadah atau tidak pakai batas. Ya kita aja yang sudah ngerti, kita membatasi gitu. Nggak boleh lewat ke situ gitu. Bukan dalam arti orang tersebut tidak memberi batas, lantas kita boleh lewat. Tidak seperti itu. Ya. Jadi kita harus paham sendiri gitu. Kalau dia nggak beri batas, kita bagaimana caranya bisa lewat dengan cara-cara yang sudah dijelaskan. Untuk sujudnya dia, ya kita aja yang seperti itu. Ya, karena kita sudah paham ilmu ini. Tapi kalau umpamanya yang sholat tidak paham tentang sutroh, yang lewat pun tidak paham di mana batasannya, ya begitulah keadaannya. Nah, tapi di sini maka aku lewat di depan sebagian shop, kemudian aku melepas keledai betina itu supaya mencari makan sendiri. Lalu aku masuk dalam shop itu, aku sholat berjamaah dan tidak ada orang yang menyalahkanku ketika lewat di depan shop. Nah, di depan shop ini kan insya Allah shopnya itu kan sudah ada batasan-batasannya. Mungkin dia di atas batasannya itu lewatnya, sehingga orang yang sholat tidak mengganggu dia. Ya, tidak. Jadi dia orang yang sholat itu tidak merasa terganggu oleh orang yang lewat itu, sehingga tangannya tidak dihalangi kepada orang itu. Dan orang yang tadi lewat itu, karena walaupun dia belum balik, tapi udah ngerti gitu. Oh ini batasnya seperti ini, maka saya lewatnya tidak mengganggu tempat sujudnya orang. Boleh jadi seperti itu ini pemahaman. Ya. Ustazah, kalau dikaitkan dengan babnya, kapan diterima pendengarannya anak kecil itu, apakah kalau anak umur berapa yang misalnya lewat di soft masuk di dalam soft itu yang nggak apa-apa begitu kan? Kadang-kadang banyak yang ibu-ibu membawa anaknya untuk sholat jamaah, terus anaknya kan keluyuran jalan-jalan kemana-mana. Itu yang secara keumuman. Yang boleh yang bagaimana Ustazah yang? Secara keumuman hadis, apapun yang lewat, siapapun yang lewat, orang yang sholat itu harus menahannya. Kalau dia tidak menahan, si orang yang sholat itu memiliki dosa. Tapi kalau umpamanya si orang yang lewat tadi ditahan oleh orang yang sholat supaya dia memberhentikan tidak lewat, berarti itu yang benar gitu. Itu secara keumuman hadis. Tapi begitu lihat dari segi hadis ini, berarti ini ada kekhususan. Seandainya dia belum balik, ya istilahnya mereka orang yang sholat itu tidak mengganggu dan tidak ditegur oleh Rasulullah juga gitu. Maka seandainya ada balita ketika kita sholat, dia lari-lari gitu kan, mengikuti hadis keumuman, ya kita dicegah dulu gitu. Tapi kalau dia lari kencang kita tahan, mungkin dia akan bahaya. Akhirnya kita pun kadang-kadang refleksnya nggak jalan karena anak itu terlalu cepat di dalam lari gitu. Ya itu bagaimana dua-duanya bisa dipakai, dibiarkan seperti itu. Tapi kalau di dalam masalah keumuman, selama itu tidak bahaya untuk anak itu jatuh, maka kita itu dulu diusir dulu lah pakai tangan gitu, diginikan dulu gitu. Berarti kan si anak itu walaupun balita, begitu tangan kita digini-gini kan dia ngerti nggak boleh lewat gitu. Tapi namanya anak, setelah itu dia mundur, nanti kita lengah, lari lagi gitu. Ya udah seperti itu. Begitu dong. Jadi maksudnya yang pakai tangan digini-gini itu meskipun saat kita sholat itu nggak apa-apa tangan kita begini? Iya, tidak mengganggu, maksudnya tidak membatalkan gerakan itu untuk sholat. Ada hadisnya kan. Jadi selama kita sholat, kalau memang itu ada yang lewat, ditahan sekuat. Kalau bisa kamu perangi, katanya kan gitu, sampai keras gitu kan. Itu ada. Jadi itu tidak membatalkan sholat. Di Bulughul Maram kita sudah. Iya, tapi terus yang siapa ya itu ya? Cucunya Rasulullah atau bagaimana ya? Yang terus kalau Rasulullah ketika Rasulullah rukuk atau sujud itu naik di punggungnya. Maka Rasulullah itu sampai lama sekali, entah berapa menit, karena di punggungnya itu kan dinaiki oleh Hasan Husain itu. Nah, kemudian setelah Hasan Husain turun sendiri, maka Rasulullah pun bangkit. Sahabat itu bertanya, kenapa Anda kok lama? Dan saya tidak mau mengganggu kesenangan cucunya, yaitu ketika dia sholat. Nah di situ kan ada unsur kesengajaan. Boleh jadi kan
apa subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma dibolak-balik kita. Kalau kita kan bolak-balik itu. Kalau Rasulullah kan punya doa-doa yang panjang. Maka beliau berdoa terus selama anak apa cucunya itu tidak turun. Maka ketika turun bangkitlah. Jadi di situ ada unsur kesengajaan. Kita pun demikian. Bahkan menggendong anak pun kan boleh di dalam sholat dengan ketika kita sujud atau kita ruku, anak disimpan dulu. Nanti kalau kita bangkit diangkat lagi. Nah gerakan-gerakan itu tidak membatalkan sholat. Itu dok di punggungnya. Gimana? Ustazah, terkait dengan anak kecil ini, saya habis terawih, pas terawih itu sangat terganggu. Ada anak kecil balita ya. Ya. Pokoknya sangat terganggu, dipukul-pukul, itu kaca persis di belakang saya sampai saya mikir ini kalau pecah saya ya kena, dia ya tangannya ini terus lari melipat sajadah kita, menendang sembarang. Dan saya kebetulan juga misalnya naruh kacamata di depan itu ya kepikiran, keinjek kacamata, dan yang membawa anak itu hanya diam, tidak pernah menegur, tidak ada teguran, dan saya terus ya enggak mau ke situ lagi. Terus terang Nah, sangat terganggu, dan anak itu dibiarkan tanpa tanpa teguran dari taklim maupun takmir masjid maupun yang membawa anak itu. Itu gimana ya? Saya katanya memang ada yang pernah saya baca tidak boleh melarang anak-anak, tapi kalau sangat mengganggu saya akhirnya tidak ke situ lagi gitu loh. ya. Apa yang Ibu rasakan seperti itu, Dok? Pasti orang lain juga seandainya perilaku anak seperti itu, saya sendiri aja mendengarnya juga. Saya juga nggak mau gitu daripada saya bertengkar dengan orang tuanya. Orang tuanya mungkin ilmunya kurang dan tidak paham tentang ini. Di dalam kita kembalikan dijawabnya dengan masalah dalil. Di dalil itu dikatakan, didiklah anakmu sholat di usia 7 tahun. Nah, sedangkan yang dibawa ke masjid itu adalah balita-balita, kadang-kadang 3 tahun, 3 tahun setengah gitu. Maka sebenarnya itu nggak perlu dibawa. Ngomongnya begini untuk dididik supaya dia tidak terbiasa, nggak seperti itu gitu. Tapi ketika anak itu udah umur 7 tahun, kemudian kita bawa ke masjid, hati-hati loh ya, kamu sholat yang benar, ngikuti gerakan-gerakan imam atau ayah atau bunda. Kamu jangan lewat kepada orang sholat. Nah, dengan adanya seperti itu, dikasih tahu dari rumah, insya Allah anak itu akan nurut. Maka di Islam itu ditekankan, dididik anak itu usia 7 tahun. Jadi di bawah itu nggak perlu dibawa ke masjid sebenarnya. Apalagi kan mengganggu seperti itu. Yang mungkin tidak paham aja orang yang membawa anak seperti itu. Sebaiknya si orang ibu tadi daripada banyak madaratnya ke masjid, lebih baik dia sholat di rumah dengan anaknya juga diam di rumah, dia bisa memperhatikan anak sambil sholat, dan dia tidak mengganggu halayak ramai itu, seperti jenengan sendiri yang terganggu itu. Mungkin masalah keilmuan, dok, nggak paham. Ya, gimana? Ya, matur nuwun Ustaz. Iya. Iya. Jadi ujung-ujungnya kembali harus ke ilmunya yang harus ditambah ya, dan dari situ kita bisa menimbang hal baik sama hal baik, tapi yang mudaratnya paling banyak yang mana, itu yang kita hindarin ya. Iya betul itu dok. Nanti kita loh ini anak saya itu seperti umpamanya saya punya anak loh, ini dia lari-lari mengganggu orang, udah mama nggak ke masjid, udah di sini aja, ayo sholat di sini. Nah, atau anak kita kasih mainan, kita sholat di sampingnya itu. Ya, itu lebih maslahat. Ya begitu dok. Nah, tapi sebentar tadi kan merasa terganggu dan ibunya itu diam. Ya kalau kita berkenan, tolong ngomong ke ibunya, Bu mohon maaf gitu. Ini putra ibu begini-begini kalau berkenan. Tapi kan rata-rata bukannya nerima orang yang ditegur itu sekarang ini, malah dia itu kita yang dibenci. Begitu dok. Ya, ada beberapa masjid itu saya lihat itu ada tulisannya dilarang membawa balita atau anak usia di bawah 5 tahun. Itu jelas sekali Ustaz tadi. Contohnya di Al-Falah ya. Itu ada bagus, sangat setuju, betul. Ya, itu takmir berarti dari pihak takmir ya, pengurus yang sebenarnya berhak untuk mengingatkan atau
mengatur jalannya tata tertib di Ya. Ya Bu Susi, betul, saya setuju dan itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnahnya. Mana Al-Qurannya? Didiklah anakmu ketika sudah usia 7 tahun di dalam sholat. Jadi cara mendidik bawa ke masjid pun usia 7 tahun. Kalau balita tidak diperbolehkan. Iya, terkurung dengan ayat itu. Bagus itu, bagus sekali. Seharusnya semua masjid begitu kan. Terima kasih. Ya. Dokter Diah bagaimana? Iya, sudah cukup Ustaz. Terima kasih Ya. banyak. Ya, sebelum saya tutup, insya Allah kita ketemu pada Lebaran ya, Dok, untuk Nggih. melanjutkan. Nggih. Ya, monggo di Kamis depan setelah Lebaran mau langsung tolab ilmi kajian atau mau skip dulu, terserah. Nanti saya mohon disampaikan supaya nanti saya tidak dadakan gitu menjadwalkannya. Ya, Iya. begitu. Terima Nggak kasih. mudik ya? Ya. Ustazah nggak mudik ya? Oh enggak mudik. Saya insya Allah Lebaran itu jarang mudiknya karena masalahnya ya biayanya juga 3 kali lipat gitu kan. Jadi saya ngambilnya di semesteran anak-anak gitu pas liburan itu. Sekalian kan anak saya pun libur gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita kaji dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang membawa manfaat bagi kita. Kita bisa melaksanakan untuk meningkatkan amalan dan ketakwaan dan semoga kita pun bisa berdakwah. Paling tidak kita mengajak untuk gabung ke Anur ini. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Terima kasih Terima semua. kasih semuanya. Ya semuanya. Assalamualaikum. Tutup ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum.